Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke satu bab yang menarik sekali. Ini bab 6 dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Judulnya Talk is Cheap, atau kalau kita coba artikan ya omong kosong itu murah. Pertanyaan utamanya gini, di dunia yang penuh banget sama informasi ini, di mana kayaknya ngomong itu gampang banget, gimana sih kita sebetulnya membangun dan juga menilai kepercayaan? Nah, bab ini ngajak kita buat lihat pentingnya kepercayaan itu sama tantangan buat mengomunikasikannya secara efektif, tanpa perlu membelokkan kebenaran. Ini penting banget sebagai bagian dari tema besar buku ini, memperkuat kepercayaan tanpa mengubah kebenaran. Sumber kita jelas ya, bab 6 itu sendiri, kita gali dari sana. Misi kita kali ini, kita coba bongkar kenapa kepercayaan itu vital, gimana kita menilainya, ternyata cepet banget, dan kenapa ngasih sinyal jujur secara efektif itu jadi kunci. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini. Ya, kepercayaan ini kan fundamental banget ya, kayak fondasi buat semua interaksi manusia, bahkan peradaban. Nggak kelihatan tapi penting. Tantangannya sekarang, apalagi di era informasi kayak gini, gimana caranya kita misahin mana yang asli, mana yang palsu, mana sinyal yang beneran bisa dipercaya, dan juga gimana kita sendiri bisa dipercaya. Ini bukan soal sopan santun aja, tapi udah berakar dari evolusi kita sebagai makhluk sosial. Nah, Anda nyebut evolusi. Pas banget, karena bab 6 ini mulainya justru dari contoh yang mungkin nggak kepikiran langsung. Kelelawar vampir. Awal ini kaget juga sih, tapi relevan banget ternyata. Kelelawar ini dijelasin di buku punya sistem sosial yang sangat tergantung sama kepercayaan. Sama kerjasama. Betul, khususnya buat bertahan hidup. Mereka kan makan darah ya. Kalau satu kelelawar aja gagal makan 2 malam berturut-turut, dia bisa mati kelaparan. Serius itu. Waduh, taruhannya tinggi banget ya. Tinggi sekali. Nah, solusi evolusioner mereka itu ya berbagi makanan. Jadi kelelawar yang kenyang bakal muntahin sebagian darahnya buat temen yang lagi apes, yang nggak dapat makan. Tapi, sistem ini kan cuma jalan kalau ada kepercayaan. Kalau ada yang sering nerima tapi nggak pernah ngasih balik, wah, dia bakal dicatat tuh, dikucingkan. Oh, jadi ada semacam reputasi gitu ya di antara mereka? Bisa dibilang gitu. Mereka harus percaya kalau bantuan hari ini, besok-besok bakal dibales. Ini bukan sekedar baik hati tanpa pamrih, tapi strategi bertahan hidup. Ada hitungannya, kalkulasi resiko, dan kepercayaan jangka panjang. Jadi contoh kelelawar ini bukan cuma fakta unik soal hewan ya, tapi ilustrasi kuat banget tentang kebutuhan biologis kita akan kepercayaan. Udah ada dari sananya, jauh sebelum manusia modern ada. Ini bagian yang sangat menarik. Tepat sekali. Anekdot kelelawar itu negesin kalau kepercayaan itu bukan fitur tambahan, bukan kemewahan, tapi kebutuhan evolusioner yang krusial. Karena ada kepercayaan, makanya bisa ada kerjasama yang kompleks. Dan itu kan fondasi masyarakat kita, dari keluarga kecil sampai ekonomi global. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau sepenting itu, gimana kita manusia menilainya? Gimana kita nentuin siapa yang bisa dipercaya di tengah keramaian dan potensi penipuan? Disinilah sistem penilaian intuitif kita bekerja. Dan yang bikin kaget dari bab 6 ini, seberapa cepatnya sistem penilaian itu bekerja. Cepet banget. Buku ini nyebut penelitian, salah satunya dari Alexander Todorov di Princeton. Katanya, kita bisa bikin kesan soal kepercayaan seseorang cuma dalam 100 milidetik pas lihat wajahnya. 100 milidetik? Iya, lebih cepat dari kedipan mata. Gila kan? Dan katanya kesan pertama ini seringkali nggak banyak berubah meskipun kita dikasih waktu lebih lama buat ngamatin. Kecepatan ini luar biasa sih. Dan ini nunjukin betapa dalamnya mekanisme ini di sistem kognitif kita. Dan nggak cuma soal wajah loh. Penelitian lain yang dikutip juga nunjukin kita bikin penilaian serupa soal kredibilitas website misalnya. Cuma dalam hitungan detik, bahkan milidetik. Cuma dari lihat desainnya, tata letaknya. Wah. Kayaknya otak kita tuh punya jalan pintas gitu ya. Heuristik, buat bikin keputusan cepat soal siapa atau apa yang bisa dipercaya. Mungkin dulu berguna banget pas kita hidup di kelompok kecil, interaksi tatap muka terus. Tapi, nah ini dia nih, di era modern, jadi paradoks nggak sih? Kemampuan nilai secepat kilat, ini ketemu sama lingkungan informasi yang beda banget sekarang. Kita kan nggak cuma interaksi di kelompok kecil lagi, kita dibanjiri info dari mana-mana, sumber anonim, platform digital, orang yang belum pernah ketemu sama sekali. Gimana nasib kemampuan penilaian cepat kita itu? Nah, itu dia inti tantangannya yang dibahas di bab 6. Kemampuan adaptif kita buat baca isyarat halus itu sekarang dihadapkan sama,
Ya, banjir informasi. Dan yang lebih gawat, penyebaran informasi yang kredibilitasnya diragukan. Buku ini nyinggung temuan Pew Research Center. Contohnya sebagian besar info kesehatan online itu ternyata belum ditinjau dokter atau ahli medis. Itu baru satu contoh. Betul, betul. Banyak banget ya di bidang lain juga. Berita palsu, ulasan produk palsu, profil medsos yang dipoles habis-habisan. Iya kan? Jadi, kemampuan alami kita buat deteksi bohong atau nggak jujur itu mungkin jadi tumpul. Atau malah salah arah di lingkungan baru ini. Bisa jadi ya, sinyal-sinyal yang dulu mungkin bisa diandalkan, sekarang gampang banget dipalsuin. Betul. Teknologi, ironisnya, bikin info gampang nyebar. Tapi juga bikin sinyal palsu gampang dibuat. Bikin website kelihatan profesional, gampang. Nulis ulasan positif palsu, bisa. Manipulasi citra online, banyak caranya. Makanya, ngasih sinyal kepercayaan yang tulus, yang otentik, jadi makin krusial. Tapi sekaligus, makin susah dilakukan secara efektif. Yang menarik di sini tuh, gimana tantangan dasar soal kepercayaan ini malah diperkuat sama alat komunikasi modern kita. Menarik. Dulu reputasi dibangun di komunitas kecil, interaksi berulang. Sekarang kita harus bangun atau nilai kepercayaan dalam skala global. Seringkali interaksinya singkat banget dan lewat perantara tula. Dan ini nyambung langsung ke judul babnya, Talk is cheap, omong kosong itu murah. Maksudnya, ya ngomong doang mah gampang. Janji, klaim, pernyataan, nggak perlu modal besar, siapa aja bisa. Nggak ada jaminan kata-kata itu beneran nyerminin kenyataan atau niat asli. Jadi gimana kita bedainnya antara omongan kosong sama komitmen beneran? Gimana kita nunjukin kalau omongan kita itu ada bobotnya? Persis. Buku ini bukan nyuruh kita diam aja, tentu enggak. Tapi dia nekenin kalau kata-kata aja tuh seringnya nggak cukup buat bangun kepercayaan yang kuat. Kita perlu cari atau kita perlu kasih bukti yang lebih kuat, sinyal yang lebih susah atau lebih mahal buat dipalsuin. Nah, disinilah konsep penyinyalan atau signaling yang dibahas lebih lanjut di bab-bab setelah ini jadi relevan. Tapi bab 6 ini udah ngasih petunjuk menarik. Petunjuk soal apa tuh? Soal gimana bentuk komunikasi itu sendiri bisa ngaruh ke persepsi kepercayaan lo ya. Yang sama persis artinya tapi nggak berima. Iya. Contoh klasiknya kan yang dari sidang O.J. Simpson itu. If the gloves don't fit, you must acquit. Pengacaranya pakai rima itu efektif banget. Bener juga, kok bisa gitu ya? Nah, efek ini nunjukin sesuatu yang penting soal psikologi persuasi dan kepercayaan. Rima itu bikin pernyataan jadi lebih gampang diproses otak kita. Istilahnya cognitive fluency. Dan kemudahan pemrosesan ini seringkali secara keliru kita asosiasikan sama kebenaran atau kredibilitas. Otak kita kayak bilang, ini enak didengar, gampang diingat, kayaknya benar nih. Wah, jadi ini bias kognitif ya sebetulnya? Iya, bias kognitif. Karena struktur kalimat kan harusnya nggak ngaruh ke validitas faktanya. Tapi ini nunjukin poin penting. Poin bahwa cara kita nyampein sesuatu itu ternyata ngaruh banget ke gimana pesan itu diterima dan dipercaya. Bukan cuma soal apa yang kita bilang, tapi juga bagaimana kita ngomongnya. Dan ini dia pesan fundamental dari bab 6. Ini jadi jembatan ke solusi-solusi praktis di bab berikutnya. Tapi penting banget buat digarisbawahi. Tujuannya bukan ngajarin kita muter-muter fakta atau pakai trik retorika kayak rima buat nipu orang. Oke. Jadi bukan soal manipulasi. Bukan sama sekali. Sam Tatum jelas banget soal ini. Fokusnya justru kebalikannya. Gimana kita yang punya solusi atau pesan yang jujur dan bagus bisa jadi lebih baik dalam ngasih sinyal kebenaran itu secara efektif. Jadi ini bukan tentang bikin bohong kedengeran bener, tapi mastiin kalau kebenaran itu sendiri nyampe dengan cara yang paling kena dan bisa dipercaya. Tepat. Solusi jujur, produk bagus, niat tulus, kalau dikomunikasikan dengan cara yang jelek atau sinyalnya lemah, ya bisa kalah saing sama yang mungkin nggak sebagus itu tapi dibungkusnya lebih meyakinkan. Makanya, paham psikologi di balik gimana kepercayaan dibangun dan gimana sinyal kejujuran bekerja itu jadi, ya penting banget. Bab ini ngasih dasar kenapa kita perlu nguasai seni ngasih sinyal ini. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua kan? Gimana caranya kita bisa lebih efektif ngasih sinyal jujur dalam komunikasi kita, tanpa terjebak manipulasi.
Jawabannya nanti ada di strategi kayak costly signaling, transparansi operasional, bukti sosial, dan lain-lain. Coba deh kita tarik ini ke pengalaman Anda, pendengar kami. Coba renungkan sebentar. Sehari-hari pasti Anda sering kan ketemu situasi harus cepat nentuin ini orang atau ini informasi bisa dipercaya nggak ya? Mungkin pas milih dokter, atau pas rekrut karyawan baru, dengerin orang jualan, atau bahkan sesimpel mutusin berita mana yang mau Anda share di medsos. Apa aja sih isyarat yang Anda perhatiin? Seberapa sering tebakan cepat Anda itu benar? Atau malah salah? Dan sebaliknya juga, coba pikirin situasi di mana Anda yang perlu bangun kepercayaan. Mungkin pas Anda mau yakinin atasan soal ide baru, atau cari investor buat bisnis, atau sekedar bangun hubungan lebih dalam sama seseorang. Gimana Anda, sadar atau enggak sadar, berusaha ngasih sinyal kalau Anda bisa dipercaya? Apa Anda cuma fokus ke fakta dan logika aja? Atau Anda juga perhatiin gimana cara Anda nyampeinnya? Kesadaran soal proses ini aja udah langkah pertama buat jadi komunikator yang lebih efektif dan bangun hubungan yang dasarnya kepercayaan asli. Jadi bab 6 ini benar-benar jadi fondasi ya, krusial banget. Dia ngasih lihat panggungnya dulu, kenapa kepercayaan itu vital banget. Nggak cuma sosial tapi juga biologis kayak kelelawar tadi. Terus disorot juga kemampuan kita buat nilai kepercayaan super cepat. Ini kayak pedang bermata dua di era sekarang. Dan akhirnya ngenalin masalah intinya, omong kosong itu murah. Jadi kita perlu fokus ke cara yang lebih andal buat ngasih sinyal jujur. Iya, kalau kita sambungin ke gambaran besar buku Evolutionary Ideas ini, bab 6 itu kayak diagnosis masalahnya. Kenapa sih kepercayaan itu penting, tapi kok susah banget dibangun di dunia modern yang penuh noise ini? Bab ini ngejelasin taruhannya, tantangannya. Nah, setelah kita paham kenapanya, baru kita siap buat bahas bagaimananya di bab-bab selanjutnya. Gimana solusi psikologis yang terinspirasi evolusi bisa bantu kita navigasi semua ini. Bantu kita bangun jembatan kepercayaan yang lebih kuat. Oke, baiklah. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari pembahasan kita soal bab 6 ini ya. Pertama, kepercayaan itu bukan cuma perasaan enak, tapi kebutuhan dasar dari evolusi. Penting buat kerjasama dan bertahan hidup. Ingat kelelawar tadi. Betul. Kedua, kita punya mekanisme nilai kepercayaan yang luar biasa cepat. Seringnya di bawah sadar, cuma dari isyarat halus. Ketiga, mekanisme kuno ini lagi diuji berat di era modern. Karena ledakan informasi dan gampangnya senior dipalsuin. Ya, tantangan besar. Keempat, inti dari talk is cheap itu ya pengakuan kalau kata-kata aja nggak cukup. Kita perlu fokus ke cara ngasih sinyal kejujuran yang efektif dan susah dipalsuin. Jadi, apa artinya ini buat Anda dalam praktek sehari-hari? Pesan utamanya yang perlu diingat, jangan sepelekan aspek bagaimana Anda berkomunikasi. Waktu Anda berusaha bangun kepercayaan, cara Anda ngasih sinyal jujur, konsisten, kompeten, itu bisa jadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari isi pesannya itu sendiri. Di dunia yang perhatiannya gampang pecah dan orang cenderung skeptis ini, kemampuan buat ngasih sinyal kepercayaan yang otentik dan efektif itu aset yang tidak ternilai harganya. Ini bukan soal jadi penjual licik ya, tapi jadi komunikator kebenaran yang lebih terampil dan lebih kena di hati. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Bab ini kan bilang kita terus-terusan nilai kepercayaan orang lain dari isyarat halus dalam hitungan milidetik. Pertanyaan refleksinya gini, isyarat halus apa? Mungkin bahasa tubuh Anda, nada suara, pilihan kata, konsistensi tindakan Anda yang lagi Anda pancarkan sekarang ini ke dunia luar. Tentang tingkat kepercayaan diri dan kejujuran Anda. Dan gimana isyarat-isyarat yang nggak terucap itu mungkin ngebentuk persepsi orang lain tentang Anda, bahkan sebelum Anda sempat ngomongin argumen logis Anda. Sesuatu yang kayaknya perlu kita renungkan lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita tentang bab 6, Talk is Cheap dari Evolutionary Ideas. Semoga ada perspektif baru soal peran krusial kepercayaan ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.